wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aluju bihi siwaka inda hulul hadisil amami. Ya Rabbi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtarimi. Muhammadun sayyidun kaunaini wal saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana ya narjulan tabnati min zallatin ajumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muhtaramin, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Besar Ar-Ridwan Medan Satria yang saya hormati, dan jamaah taklim Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya muliakan dan saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita limpah curahkan sholawat berserta salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak hadirin sekalian, kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta dengan karunia mukjizat daripada suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah terlebih dahulu, dan juga para kakek nenek kita, saudara-saudara kita, guru-guru, dan juga semua jamaah, dan juga orang-orang yang telah mewakafkan Masjid Besar Ar-Ridwan. Mudah-mudahan mereka arwah-arwahnya diterima amal ibadahnya, kemudian diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan ditempatkan arwah mereka di sisi Allah di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, radha min riyadil jannah. Al-Fatilah haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa baiti tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustajina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyati salam wa siha wal barakah wal afiyah wa ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, ini malam ini ya, malam Jumat pertama tahun baru tahun 2024, Jumat pertama. Sayogianya di tahun baru perubahannya lebih pesat lagi ya, semangatnya lebih semangat lagi, ngajinya kita pengen lebih semangat lagi, ibadahnya tambah lagi gitu ya, iman kita ya bertambah, kebaikan kita bertambah. Nah, ini niatkan dalam diri kita bahwasanya di tahun yang baru ini semuanya kita tingkatkan lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lalu. Berusaha diniatin ya. Yang biasanya ngajinya jarang, ngaji sekarang niatin saya pengen ngaji setiap jadwalnya gitu. Yang biasanya sholat jamaahnya ya kurang, ditingkatkan lagi sholat jamaahnya ya. Pokoknya ibadah-ibadah semua yang biasanya ngajinya jarang, baca Qur'annya dibanyakin lagi baca Qur'annya. Itu namanya apa? Kita berusaha untuk meningkatkan diri kita lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang telah lalu. Sehingga apa? Doa-doa kita Allah kabul, kesehatan kita bertambah sehat ya, keberkahan kita dalam hidup ini bertambah berkahnya semuanya. Kita niatin, siap ya Pak ya, kita niatkan untuk lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita sampai pada maqalah yang wal maqalatus sadisatu wal arbaun yang ke-46. An Sufyan bin Uyainah An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala man ahabballah ahabba man ahabbahu Allah ta'ala. Man ahabballah ahabba man ahabbahu Allah ta'ala minal ulama was sholihin. Ini kata Imam Sufyan ya. Dalam makolahnya, Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an berkata, siapa saja yang mencintai Allah, maka ia mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Kita cinta sama Allah, cinta sama Allah berarti kita pasti akan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah juga. Ya. Berarti teman-teman kita namanya bersaudara. Muslim bersaudara, begitu Pak. Ini ungkapan Imam Sufyan bin Uyainah. Siapa orang yang cinta kepada Allah, dia juga pasti akan cinta dengan orang-orang yang cinta sama Allah juga. Saya cinta kepada Allah, berarti saya mencintai saudara-saudara saya yang cinta sama Allah juga. Itu maksudnya begitu. Ya. Jadi man ahabballah ahabba man ahabballah ta'ala. Jadi minal ulama was sholihin berupa para ulama dan juga orang-orang yang soleh. Kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Kita adalah orang yang beruntung yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu mahal harganya, ya. Hidayah. Jadi banyak orang yang nggak mendapat hidayah, tetapi kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita komitmen diri kita untuk tetap beriman dan beribadah kepada Allah, ya, dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita termasuk, ya, orang-orang yang soleh. Nah, ini orang-orang yang cinta sama Allah dan cinta kepada orang-orang yang cinta sama Allah juga adalah dari golongan orang-orang yang punya ilmu, para ulama dan orang-orang yang soleh adalah para solihin, al ulama was solihin. Yang kedua, kata Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, wa man ahabba man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Artinya, siapa saja yang mencintai orang yang Allah Ta'ala cintai, maka ia akan cinta sesuatu yang ia cinta berada pada Allah. Siapa saja yang mencintai orang yang Allah cintai, kita cinta sama ulama, kita cinta sama guru, kan Allah cintai, gitu ya. Siapa orang yang mencintai yang Allah, orang yang Allah cintai, yang Allah sayangi, ya, maka ia akan cinta sesuatu yang ia cinta berada pada Allah Ta'ala. Apa? Kalau orang cinta kepada orang yang dicintai Allah, pasti
dia itu akan mencintai sesuatu yang ada, yang ia cinta berada pada Allah Ta'ala. Apa itu? Berupa amal soleh. Yang ada pada Allah adalah kita mengabdi sama Allah. Tugas kita kan manusia hidup untuk ibadah, mengabdi sama Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Kita beribadah kepada Allah. Karena Allah udah menegaskan dalam Al-Quran, aku tidak akan menciptakan makhluk jin dan manusia illa liya'budun, kecuali apa? Untuk ibadah, agar mereka ibadah kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak beribadah berarti orang-orang yang maksiat kepada Allah. Maka digolongkan orang-orang yang kafir. Ya. Orang-orang yang kafir, yang apa? Yang ingkar terhadap sunnatullah. Dia ngelawan sama Allah. Makanya siapa? Orang-orang itu adalah orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong adalah pengikut iblis, pengikut setan. Orang kan kalau sombong merasa dirinya, saya begini karena kemampuan saya, gitu kan? Saya kaya karena kerja keras saya. Jadi apa? Enggak mengkaitkan kepada apa yang Allah berikan kepadanya, berupa apa? Tenaga Allah berikan, kesehatan Allah berikan, pendengaran Allah berikan, ilmu Allah berikan. Lupa. Padahal semuanya dari Allah. Coba kalau dibikin sakit, apa bisa usaha? Coba matanya dibikin sakit, apa bisa dia melihat dengan normal? Dikasih bisul satu aja udah tulung-tulung mulu tiap hari. Mata gatal aja udah tulung-tulung mulu. Tiba mata gatal, kamu untuk belum berhenti. Ada penyakitnya nggak kelihatan penyakitnya, matanya cuma gatal. Itu para hadirin sekalian. Dia lupa bahwasanya semua yang dia miliki adalah dari Allah. Dia menganggap apa? Takabur itu adalah hasil keras jerih payah saya. Takabur. Makanya orang-orang yang seperti itu adalah pengikut iblis. Iblis kan tahu sendiri. Ketika diperintah, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Semuanya pada sujud. Fasajadu, makhluk sujud, malaikat sujud semua. Tapi apa? Illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau sujud. Aba wastakbar, dia nggak mau bangun, dia nggak mau, dan dia merasa dirinya lebih besar, sombong. Makanya orang yang sabar itu adalah dikelompokkan wa kana minal kafirin. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, kena kesombongan, pengikut iblis dia. Jadi orang-orang kafir adalah pengikut iblis. Kalau kita adalah orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah ini man ahabba Allah, ya. Jadi siapa orang yang mencintai orang, ya, yang Allah Ta'ala cintai, ya, kita menyayangi, menyukai Allah yang Allah sukai, ya. Siapa orang seperti itu, maka dia akan cinta sesuatu yang ia cintai yang ada pada Allah. Apa yang pada Allah? Perintah Allah, cinta dia. Sholat,
dia suka melaksanakan sholat. Puasa, haji, dia kejar-kejar, ya kan ya? Rela menunggu haji sampai puluhan tahun, nungguin, ngumpulin uang, dikit-dikit pergi haji, niatin. Kenapa? Cinta sama Allah. Kenapa? Allah mencintai orang-orang yang kita cintai, amal-amal Allah kita cinta, kita suka dengan sholat, ya. Makanya sholat kadang-kadang apa? Pelipur lara yang kita telah baca dulu. Pelopat adalah qurrata aini, ya. Sebagai apa? Buat nyenangin hati, mata, semuanya. Nyenangin diri kita, sholat. Lagi gundah gulana, sholat. Lagi dapat rezeki, sholat. Gitu kan dia? Bersyukur dia. Rezeki banyak, sholat. Itu orang Islam, orang yang cinta sama Allah begitu, Pak. Dia sakit, minta sama Allah, dia sholat. Dia mendapatkan kebahagiaan, bersyukur, dia sholat. Ya kan ya? Dia sholat. Semuanya, Pak. Dia sholat. Dia tambahkan, bahkan bersyukur. Ada yang misalnya nih, saya bersyukur sekali Allah berikan rezeki yang banyak, saya akan puasa 40 hari. Ada yang puasa 40 hari. Saya bersyukur, ya, kalau saya diberikan rezeki, insya Allah saya akan menyumbangkan sebagian rezeki saya buat ibadah, buat masjid. Saya beliin AC. Tuh, contohnya AC udah ada 9 AC, Pak. Dari orang yang mau menyumbangkan. Ini barokah, tambah. Berarti apa? Orang, ya, yang cinta, ya, kepada orang yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, dia cinta kepada hal-hal perbuatan yang Allah perintahkan. Dia berdoa, didoain oleh orang banyak, ya kan ya? Keberkahannya tambah, Bapak perjalanan tambah. Bapak telah menginfakkan harta di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan rezekinya. Keberkahannya. Makanya itu apa? Ada lagi, Pak, dia habis beli AC, nyumbangin buat masjid 5. Ada yang sebelah, wah, dia aja beli AP 5, masa gua kalah? Tuh hati kita begitu. Gua mau nyumbang karpet besok. Niatin gitu. Masa kita kalah sama yang lain? Gitu. Niatin. Saya mau nyumbang karpet dah 2 gulung. Gitu. Niat. Ibadah. Jadi apa? Namanya pastabikul khairat. Berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Kalau karpet kan selama karpet ini ada terus, pahala kita ngalir terus, Pak. Tiap hari dipakai, ngalir terus, adem, dipelihara oleh Allah. Itu karpet, Pak, karpet. Selama karpet ini masih ada di Masjid Ar-Ridwan, ya, ngalir pahalanya terus. Makanya udah tua, umur 50, 60, ayo keluarkan uangnya, infak supaya apa? Kondisi kita Allah berikan lebih baik karena doa para jamaah berdoa terus. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, kita baca Fatihah lebih berkah, dilipat gandakan, diberikan kesehatan, begitu Pak. Mumpung kita masih apa? Kesempatan, masih hidup. Lah kita udah tua, paling berapa tahun lagi? Kan umur kita mah emang kagak lebih. Masa mau kita lebih dari 100 sampai 150? Lah, kecapean. Umur kita sekarang udah 60, udah 70, ada yang 80. Itu pastabikul khairat, masih ada kesempatan untuk kita beramal.
agar kita walaupun kita masih ada sampai kita udah tidak ada, pahalanya ngalir terus Pak, ngalir terus buat kita kebaikan-kebaikannya itu. Tiap saat orang doain di masjid ini, tiap Jumat ribuan ratusan orang doain di sini. Nah ini mumpung masih ada kesempatan, niatkan diri kita. Sebab katanya siapa orang ya yang cinta kepada orang yang Allah berikan, Allah cintai, gitu, niscaya dia akan cinta kepada perbuatan-perbuatan yang Allah sukai. Yang Allah sukai apa perbuatan? Tuh, beramal, infak, jariyah, gitu. Kalau jariyah kan membuat orang senang apa marah? Saya tanya Pak, kalau kita ngasih jariyah itu nyenangin orang apa? Sodakoh, jariyah, infak, macamnya tuh ya. Itu bikin orang marah atau bikin orang baik? Wah, iya. Masa dikasih duit orang marah? Sekarang mumpung masih Aridwan masih, besok kalau Aridwan udah penuh, Bapak menyumbang apa? Nggak ada kesempatan lagi, nyumbang apa gue ya buat Aridwan? AC udah ada semuanya, karpet udah ada semuanya, cat udah dicatin semua. Menyumbang apa lagi lo? Bingung. Mumpung sekarang masih banyak apa? Masih banyak membutuhkan, ayo kita pastabikul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita nambah rezeki, ya kan ya, nambah berkah, duitnya ada, buat nyumbang semuanya ada. Ya, ini buat kita. Sebab harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta kita. Yang buat makan, buat jajan, buat jalan, tur kemana-mana, habis masuk ke mulut, keluar bau, gitu, habis sudah. Padahal kita boleh nyari sebulan penuh, liburan jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke laut, jalan-jalan kemana, buat makan, buat ini, habis kan? Ada catatan pahalanya enggak? Gitu kan? Dicatat pahalanya enggak sama malaikat? Tapi kalau buat apa? Masjid ngalir. Tapi buat jalan-jalan nggak ada. Paling masuk mulut beli makanan. Ayo makan, ayo pesta makan, masuk mulut. Keluarnya tetap bau. Sama, makan enak sama makan yang biasa-biasa aja. Sama, ngenyangin doang. Di perut nggak kelihatan. Gitu. Terus yang ketiga, kata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu yang ketiga, wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala habba alla ya'rifahun nas. Dan siapa saja yang mencintai sesuatu yang ia cinta pada Allah Ta'ala, maka ia akan menyukai amalnya tidak diketahui oleh orang-orang. Ini orang yang pinter begitu. Saya ulang. Siapa saja yang mencintai sesuatu yang ia cinta berada pada Allah, maka ia akan menyukai amalnya tidak diketahui oleh orang-orang. Nyumbang AC Pak nggak mau disebut namanya, hamba Allah aja, begitu Pak. Tuh, yang nyumbang karpet udah jangan sebut namanya saya, dari hamba Allah aja, gitu. Pahalanya sama Pak, sesuai dengan niat kita. Pahalanya sama, sesuai dengan niat kita. Karpet, tuh, kita tuh niatnya buat apa? Buat siapa? Pahalanya udah dari hamba Allah, pahalanya buat ini. Arti kita nggak punya disebutin nama penyiar masjid nggak masalah, gitu. Itu artinya begitu. Jadi siapa saja yang mencintai sesuatu
yang ia cinta berada pada Allah, sesuatu yang berada pada Allah dicintai. Misalnya bercintanya sholat, ya niscaya apa? Amalnya, dia menyukai amalnya itu sir, ya amalnya itu tidak diketahui oleh orang banyak. Paham Pak? Paham. Jadi ya, kalau kita di sini mengatakan siapa saja yang menyukai sesuatu yang ia cinta berada pada Allah, dia mencintai sesuatu yang berada sama Allah, maksudnya apa? Ibadah. Jenis ibadahnya misalnya amal tadi, amal jariah, ya, amal jariah infak, amal jariah sodakoh, itu beribadah yang ada pada diri Allah. Nah itu, maka orang yang udah cinta kepada Allah itu akan menyukai amalnya itu tidak diketahui oleh orang lain. Udah antara aku dan Allah, antara aku dan Allah. Gitu. Nggak marah walaupun nggak dicatat, nggak disiarin, catatannya ada. Kenapa sih panitia pakai nyiarin, DKM masjid pakai nyiarin? Nggak enak kalau nggak siarin, nggak pada gitu. Takutnya ada permainan, ada korupsi, ada apa di situ kalau nggak disiarin, takutnya begitu. Makanya DKM menyiarin aja tugasnya. Tapi kalau tergantung pada yang mana, saya kan siarinnya udah cukup hamba Allah aja, ya gitu. Dan ternyata itu lebih baik daripada Pak sesuatu yang diketahui oleh orang lain. Masya Allah segitu Pak. Bal yastagilul a'mal fil khalwati, bahkan ia tetap menyibukkan diri beramal di dalam kesendiriannya. Bil khalwah, ya, berkhulwat namanya, menyibukkan diri beribadah tidak diketahui oleh orang. Kayak Rasul kan ibadahnya sholat di dalam gua Hiro, ya kan ya. Kalau kita ibadahnya amal tanpa diketahui oleh orang banyak, gitu. Kita ibadahnya sholat terus puasa tanpa diketahui oleh orang banyak. Kadang-kadang kita nanya, ya Allah ngantuk banget, ngapa emangnya? Baru bangun dari jam 2, belum tidur, ini kayak gini, makanya diceritain. Enggak usah cerita. Dari jam 2 ngapain? Sholat tahajud. Wah asal jam 2 gue mau udah sholat tahajud, sholat tasbih, gue sholat hajat, gue gak usah ngomong gak lagi gitu kecoprak. Itu gong ngaji ya? Iya, gong ngaji diem aja. Bangun jam 2 ya diem. Nggak usah cerita kesana sini. Kalau cerita sholat lah, emang bapak sering bangun jam 2 gitu? Iya kalau bangun jam 2, saya mau bangun jam 3. Kata yang satu lagi deh, lu bangun jam 3 sholatnya apa aja? Itu mendingan bangun jam 2 sholat daripada jam 3 nggak sholat. Ya, jam 3 sholat, jam 2 juga sholat. Gitu. Jadi nggak usah diceritain, ya. Jangan makin pura-pura ngantuk banget. Wah, emang apa? Jam 2, mending bukan tidur jangan pagi-pagi. Dari jam 2 habis tahajud ya. Sholat banyak banget sholat. Habis sholat tasbih, terus sholat hajat, sholat wudu, sholat taubat gitu ya, tahajud, terus sholat apa lagi? Wah, sholat apa aja pokoknya gitu ya. Dia cerita sama temennya, pahalanya khawatirin nggak? Dikhawatirkan pahalanya takutnya hilang gitu, segi manfaatnya nggak usah diomongin. Ibadahnya gitu ya, pagi-pagi jangan ngomong apa, udah ngantuk aja udah gitu ya. Jadi bahkan ia tetap menyibukkan diri beramal di dalam kesendirian. Itu orang yang cinta kepada Allah gitu, selalu sibuk beramal sendirian tanpa udah kasih aja apa yang ada. Ternyata amal itu Pak
beramal soleh itu kesempatan pada saat kita masih hidup. Pernah dalam cerita Al-Quran, walau taro ijil mujrimuna nakisu ru'usi, kalau saja engkau tahu, ya, engkau bisa melihat orang-orang yang penuh dosa yang udah pada mati duluan sedang menghadap Allah nundukin kepala, ya. Jadi nundukkan kepala sambil ngomong, absorna wa sami'na, kami telah melihat ya Allah dan kami telah mendengarnya ya Allah sendiri langsung. Apa yang kami ngaji dulu malam Jumat kata guru begini, kalau kami dengar, sekarang yang dengar sendiri, kami saksikan sendiri ya. Nyesel dia banyak dosa, ngaji nggak mau, sholat nggak mau, ibadah nggak mau, yang lain nggak cinta sama Allah, jauh ya. Apa dia minta? Absorna wasamina par narji'na na'mal solihah, kembalikan kami ya Allah ke dunia sebentar aja, minta pulang ke dunia lagi Pak. Parji'na na'mal solihah, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Niscaya apa? Na'mal solihah, kami akan berbuat yang baik di dunia. Pertama apa itu? Aku akan beramal. Amal jariah itu yang dikejar-kejar. Kenapa? Pahalanya nggak ditolak. Orangnya muslim, beriman, mukmin, beramal jariah nggak ditolak. Makanya pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya banyak, lipat gandakan. Itu tambah keimanan. Ya. Nundukin kepala di depan Allah begitu. Dia baru sadar. Sadarnya setelah udah di alam lain. Sadar baru dia bilang, parji'na na'mal solihah, kembalikan aku ya Allah untuk apa? Berbuat soleh di dunia lagi. Lah udah mentok, udah gak bisa lagi. Itu Pak. Lanjut, wa naqalal Asqalaniyu an mahabbatullahi kismani. Nah, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani mengutip bahwasanya mencintai Allah terbagi kepada dua. Cinta kepada Allah fardun, yang pertama wajib. Ya, cinta Allah hukumnya wajib. Wahiyal ba'isatu ala imtisali awamiri wattinabi nawahihi warridha biqadarihi. Ini wajibnya. Yaitu apa? Cinta yang membangkitkan gairah untuk apa? Melaksanakan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu wajib ya. Jadi ibadah itu wajib. Yang wajib itu ibadah wajib. Ini kita udah umat yang beriman, wajib bertakwa. Takwanya itu apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Tahu nggak Pak yang dilarang Allah? Tahu kita. Yang dilarang Allah apa? Bohong, ya kan ya? Mencuri, itu yang jelek-jelek gitu. Iya, banyak banget yang dilarang oleh Allah. Pasti tahu. Ya, mabok-mabokan. Kalau mabok-mabokan nggak dilarang. Kalau mabok beneran yang dilarang. Mabok-mabokan gitu. Itu semuanya yang dilarang oleh Allah tahu kita. Ya, tahu semuanya. Terus yang diperintahkan oleh Allah tahu. Namanya
imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hukumnya fardun, ya, wajib, fardu bagi setiap orang Islam. Tuh, ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip bahwasanya cinta Allah terbagi pada dua itu, fardun hukumnya. Yang kedua sunnah, wanadbun, sunnah. Apa itu? Waya ayu wajiba alan nawafili wayah tanibas syubhat ila akhir. Sunnah yaitu apa? Merutinkan ibadah-ibadah sunnah dan menjauhi segala-gala yang subhat. Rutinin ibadah sunnah, sholat yang sunnah rutinin, puasa yang sunnah rutinin, gitu ya. Semuanya yang sunnah-sunnah rutin. Ada namanya sholat rawatib. Rawatib itu apa? Sholat yang mengikuti sholat wajib, baik sebelum atau sesudah, itu rawatib namanya. Qobliyah, ba'diyah, itu rawatib. Ya, qobliyah, ba'diyah itu rawatib. Nah, sholat zuhur, qobliyah, ba'diyah, itu rawatib. Asar, maghrib, isya, subuh, itu rutinin, Pak. Nambah keberkahan bagi kita, buat nambah kekurangannya, buat nambahin kelebihannya, itu rawatib gitu. Buat memberikan keberkahannya, rawatib, Pak. Ibaratnya kalau orang bangun rumah jogrok belum diaksesoris. Wah, catnya kan ya, kacanya mantap semuanya. Aksesorisnya begitu. Dilapisi dengan yang bagus-bagus. Kacanya dibagusin, bagus semuanya. Tuh, sholat sunnah begitu, Pak. Sholat sunnah jadi menarik. Menjual motornya catnya brudung, kagak ada yang beli. Ya kan ya? Motornya bagusin dulu, poles, cempret kayak pakai apa? Cuci kayak, udah motor belok, motor jelek, belok, catnya rusak, dijual, kagak ada yang beli. Coba kalau dibersihin, dirapiin, dicuci, ya kan ya? Rapi semuanya, dipoles. Itu sholat wajib begitu. Sholat wajib ditambahkan dengan sholat sunnah, rawatibnya. Jadi nyentrik, Pak. Masa habis sholat orang pada ba'diyah jurung pulang. Gitu. Ini maksudnya ngasih tahu, bukan ngomelin, ngasih tahu. Ya. Bukan ngomelin, ngingetin, bukannya malah gitu. Jadi biasain tuh. Dibiasakan sholat sunnah, rutinkan ibadah sunnah dan menjauhi segala yang subhat. Apa yang subhat? Yang remeng-remeng, dijauhin, yang remeng-remeng. Warung remeng-remeng subhat ya. Jauhin. Yang subhat-subhat itu banyak yang subhat. Barang boleh nemu, gak ada yang gak tahuan haknya, subhat, dilarang. Ya. Ini para hadirin sekalian, kembali kepada kita, mumpung kita masih ada kesempatan, ya, kesempatan untuk hidup kita. Kita hidup tinggal beberapa saat lagi, kesempatannya masih, wah, kita berpacu. Semakin kita keluarkan, Allah semakin memberikan keberkahan. Keberkahan itu apa? Kesehatan, kecukupan. Sehatnya bagus, rezekinya bagus. Semakin kita keluarkan bukan semakin miskin kok. Ya. Bukan semakin miskin. Allah itu rezeki banyak, punyanya banyak.
kata Allah kan pernah berkata, seandainya orang yang dari terdahulu, orang sekarang, orang yang akan datang, semuanya naik ke atas bukit yang tinggi, kemudian minta kepada Allah, semuanya permintaannya dikasih oleh Allah, tidak akan mengurangi kekayaan yang aku miliki, kata Allah begitu. Padahal semuanya dikasih, minta apa aja dikasih, tidak akan mengurangi. Ibaratnya apa? Laksana menyelupkan jarum ke air lautan, diangkat, tidak berpengaruh apa-apa. Itu kekayaan Allah. Padahal sudah dikeluarkan untuk hambanya semuanya. Itu Pak. Tinggal seorang hamba, semuanya milik kita sendiri, semuanya. Kita berada buat diri kita. Kita berinfak buat diri kita. Orang sayang sama diri kita kok. Yang sayang sama kita adalah diri kita, Pak. Belum tentu anak kita nanti. Harta yang kita miliki buat rebutan. Jangan-jangan. Jangan ya. Mumpung kita masih sempat, masih sehat. Jual apa buat infak nih kita. Antara hidup masih ada ini. Gitu nggak apa-apa. Guru ngajarin, yang begitu ngajarinnya, ngajarin apa? Supaya berkah. Lu orang saya yakin, saya ngasih tahu ini yakin, orang yang mengeluarkan di jalan Allah, infak di jalan Allah, rezekinya 700 kali lipat nambah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habba. Seperti apa? Biji ditanam. Kamasali habba ambatat sab'a sanabil, tumbuh satu biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya itu, cabang itu ada 100. Berarti satu biji 700. Itu baru satu biji, Pak. Kalau kita 100 biji, 2000 biji, 4000 biji, 10.000, 100.000, wah, ngitungnya nabrek, susah dihitung. Kalkulator juga nggak kuat. Kalkulator mana yang ngikut pakai gituan? Ya, itu nabrek. Bisa udah. Dikit lagi. Terus. Iya. Kalau rezeki kita itu Pak, Allah yang menggariskan ya, memberikan kaidah itu Pak. Kaidahnya itu 700 satu biji dari 700. Kita itu baru satu, kita ingin infak belum 100 juta. Ya, kita infakkan. Udah gitu pahalanya ngalir aja lagi, orang semuanya pada senang apa yang kita ini. Ya Allah, Masjid Ar-Ridwan ya. Karpetnya cakep buat bulu. Ya. Ini kena yang mahalan Pak, yang 2 baris ini mahalan, nanti yang murahan. Nanti kalau mau infak, kalau mau infak kan ini Mbak. Satu shop kayak murah ini. Murah. Kata yang jual karpet murah Pak. Berapa? 12 juta. Men 12 juta katanya. Murahnya. Murah 12 juta. Iya, kata dia kalau kita nyebut itu murah ya. Apa Kang? Kata mahal jual kata murah. Iya. Emang begitu. Yang beli mahal, yang jual murah. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Allah memberikan rezeki yang banyak bagi kita. Allah memberikan kekuatan bagi kita, dan Allah senantiasa memberikan kesehatan, ketetapan iman dan Islam kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.
izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa majlis subhanallah.